Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku di pembelajaran mata pelajaran perbankan dasar. Kali ini kita akan belajar tentang materi menghitung bunga tabungan ya. Menghitung bunga tabungan dengan 3 metode, yaitu metode saldo terendah, metode saldo rata-rata, dan metode saldo harian ya. Untuk metode saldo terendah, metode saldo rata-rata, ini mungkin tidak ada kesulitan ya anak-anakku, tapi untuk metode saldo harian mungkin agak sulit dibandingkan dengan dua metode ini yang di atas ya. Kita kembali ke soal ya. Soalnya adalah transaksi yang terjadi di rekening Tuan Adi Nugroho pada bulan Maret 2018 adalah sebagai berikut ya. Kemudian suku bunga tabungan sebesar 18% untuk perhitungan saldo terendah dan saldo rata-rata. Sedangkan suku bunga untuk saldo harian itu ada 3 ya, ditetapkan ada 3, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu 16%, kemudian dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu 18%, sedangkan tanggal 21 sampai 30 adalah 20% ya. Penetapan 3 periode saldo ini nanti menentukan dalam penghitungan bunga saldo harian ya anak-anak. Jadi nanti akan kita perhatikan betul-betul ya. Selanjutnya ya, awal kita mencari untuk menghitung bunga saldo harian ya, kita membuat dulu yang namanya laporan rekening tabungan ya. Jadi transaksi yang terjadi di rekening Adi Nugroho ini akan kita buat laporannya ya, laporan rekening tabungan ya. Laporan rekening tabungan. Nah, laporannya bentuknya seperti ini ya. Laporan rekening tabungan Adi Nugroho per 30 Maret 2018 ya. Nah, tanggal 1 itu ada setoran tunai ya. Setoran tunai sebesar 5.500.000 ya. Tapi ini saya tulis 5.500, tetapi ini ada keterangan dalam ribuan rupiah ya. Jadi ini aslinya 5.500.000 tapi pusat tulis 5.500.000 karena di sini ada keterangan dalam ribuan rupiah ya. Nah, setor tunai oleh pihak bank itu dicatat di sebelah kredit. Kenapa demikian? Yang anak-anak perlu perhatikan bahwa kalau ada penerimaan dari nasabah yang ada setor tunai, itu berarti penerimaan dari nasabah untuk bank itu nanti akan dicatat di sebelah kredit. Nah, kalau ada pengeluaran untuk nasabah, itu nanti misalnya kayak tarik tunai, itu kan bank mengeluarkan dana itu, berarti itu nanti ditulis di sebelah debit. Pusat ulangi ya. Untuk pencatatan di bank itu beda dengan pencatatan yang ada di dalam akuntansi. Kalau di dalam bank, kalau terjadi penerimaan dari nasabah itu oleh pihak bank akan dicatat di sebelah kredit, karena bank menganggap dia itu mempunyai hutang ya. Jadi makanya kalau ada setoran dari nasabah yang masuk ke bank oleh pihak bank itu akan ditulis di sisi kredit. Nah, kalau ada pengeluaran untuk nasabah itu nanti akan dicatat di sebelah debit. Nah, kalau pencatatan di dalam akuntansi, kalau ada penerimaan kas itu kan dicatat di sebelah kredit, ya tidak? Kemudian kalau ada pengurangan dicatat di sebelah maksud saya kalau ada penerimaan kas itu dicatat di sebelah debit. Sedangkan kalau ada pengurangan itu dicatat di sebelah kredit, itu kalau pencatatan di dalam akuntansi. Tapi kalau misalnya pencatatan di bank itu adalah sebaliknya. Sudah paham ya anak-anak? Nah, setelah kita membuat laporan rekening tabungan ya, setoran tunai itu karena ada pemasukan di bank berarti dicatat di sebelah kredit. Ini tanggal 7 ada setoran lagi sebesar 3 juta, maka juga dikasihkan di kredit, kemudian saldonya jadi 8.500.000 ya, 8.500.000. Jadi
5.500.000 ditambah 3 juta menjadi 8.500.000 ya. Kemudian tanggal 12 itu ada tarik tunai sebesar berapa? 2,5 juta. Tadi sudah saya jelaskan, kalau ada pengeluaran untuk nasabah, tarik tunai berarti kan bank mengeluarkan dana untuk nasabah, berarti dicatat di sebelah debit. Nah, saldonya 8.500.000 dikurangi 2.500.000, maka nilainya sebesar 6 juta. Kemudian lanjut tanggal 15 Maret 2018 itu ada transfer masuk, berarti nanti kita tulis di sisi kredit, kemudian menambah ya 6 juta tambah 2 juta jadi 8 juta. Kemudian tanggal 20 Maret 2018 ada transfer keluar, berarti ini di debit 3 juta, 8 juta dikurangi 3 juta jadi 5 juta. Kemudian tanggal 23 Maret 2018 itu ada store tunai, berarti kita tulis di kredit, maksudnya ya 5 juta ditambah 2 juta berarti ada 7 juta. Kemudian ada store tunai lagi tanggal 30 Maret 2018 senilai berapa? 1.500.000. Jadi 7 juta ditambah 1.500.000 berarti berapa? 8.500.000. Nah, sekarang kita akan menghitung bunga dengan metode saldo terendah. Nah, dengan metode saldo terendah, dari saldo ini ya, saldo di dalam laporan rekening tabungan Adi Nugroho, kamu cari yang terendah. Di antara saldo ini yang terendah berapa? 5 juta. Nah, kita tulis saja di sini, berarti saldo terendah kita cari dulu sebesar 5 juta. Rumus mencari bunga yaitu bunga yang telah ditetapkan dikalikan saldo terendah dikalikan waktu ya. Waktunya di sini adalah 1/12 bulan. Kenapa 1/12 bulan? Karena bunga itu ditetapkan dalam 1 tahun. Karena ini mencari bunga bulanan, kan kita mencari bunga bulan Maret ya tidak. Jadi nanti dibagi 12 ya. Jadi tarif bunga 18% dikalikan 5 juta, kemudian nanti dibagi 12, ketemunya 75 juta. Nah, ini besarnya bunga. Nah, untuk mencari bunga bersih berarti kita nanti kurangkan dengan pajak. Sesuai dengan soal, pajak yang ditetapkan itu adalah 20% ya. Jadi untuk mencari bunga bersih, bunga dulu dicari, besarnya bunga dulu dicari, kemudian kalau dikurangkan dengan besarnya pajak itu nanti menjadi bunga bersih. Untuk mencari besarnya pajak, ya ketetapan bunga 20% ini kita kalikan dengan besarnya bunga. Besarnya bunga tadi 75.000 ya. Jadi 20% kali 75.000 adalah 15.000. Kita ketemu besarnya pajak 15.000. Jadi bunga ini, kalau bunga ini baru bunga kotor ya, karena belum dikurangi pajak. Nah, bunga kotor itu 75.000, kemudian dikurangi 15.000, kita ketemu bunga bersih 60.000. Untuk metode saldo terendah, saya kira anak-anak sudah paham ya. Lanjut untuk menghitung metode saldo rata-rata. Ini juga mudah anak-anak, cuma bedanya kita mencari saldo rata-rata di bulan Maret. Caranya bagaimana? Ya kita lihat lagi laporan rekening Tuan Adi Nugroho ya. Jadi dari saldo, kolom saldo ini kamu jumlahkan semua ya. Setelah dijumlah kita bagi dengan ini, banyaknya transaksi. Transaksinya yang terjadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah saldo ini nanti kita jumlahkan semua, kita bagi dengan 7. Nah, jumlah dari saldo ketemu 48.500.000. Kita bagi 7, ini ketemu 6.928.571. Anak-anak, ini yang namanya apa? Pembulatan 2 angka di belakang koma. Kamu lihat ini ada koma, ini ada 43. Nah, ini namanya 2 angka di belakang koma. Nah, ini ya, kalau misalnya kamu
tahu ya cara pembulatan dua angka di belakang koma, misalnya 48.500.000 ya. Ini pusat tulis di sini misalnya ya. 48.500.000 itu dibagi 7 ya. Dibagi 7 itu berapa anak? Bentar ya. 48.500 dibagi 7 ya. 48.500 ya dibagi 7. Ini aslinya ketemu 6.981.571.571,42714. Nah, ini aslinya 48.500.000 itu dibagi 7, ini hasilnya nih anak-anak. 6.928.571, ini 4285.714. Kalau misalnya pembulatan dua angka di belakang koma, kamu lihat angka nomor 3 di belakang koma. Kalau angka 3 di belakang koma ini lebih dari 5, berarti pembulatan ke atas. Jadi 42 jadi 43. Ya, itulah yang namanya pembulatan dua angka di belakang koma. Kalau ada diminta pembulatan dua angka di belakang koma, kamu lihat angka ketiga dari koma. Angka ketiga dari koma berapa? 8. 8 ini lebih dari 5, berarti akan kita naikkan ke atas menjadi 43. Sudah paham anak-anak? Seandainya di belakang 2 ini kurang dari 5, misalnya 42, 4, berarti nanti pembulatannya itu hanya sampai 42 saja ya. Jadi seandainya yang di angka ketiga di belakang koma ini kurang dari 5, berarti pembulatan ke bawah. Tahu ya? Jadi nanti kalau ini tidak 8 misalkan 4, jadi nanti hasilnya 6.928.571,42. Misalkan ya. Tetapi ini karena angka ketiga di belakang koma itu adalah 8, karena lebih dari 5 maka akan kita naikkan ke atas, jadi pembulatannya itu jadi 43. Itulah yang namanya pembulatan dua angka di belakang koma. Udah paham anak-anak? Ya, kita hapus dulu aja. Pusat hanya istilahnya menerangkan tentang pembulatan dua angka di belakang koma. Nah, kita ketemu saldo rata-ratanya ini anak-anakku ya, 6.928.571,43. Nah, untuk perhitungannya sama kayak perhitungan metode saldo terendah, bunga dikalikan saldo rata-ratanya dibagi 12 ketemu berapa? 103.928,58. Kemudian kita cari besarnya pajak yaitu 20% dikalikan besarnya bunga. Ketemu berapa? 20.785 rupiah,71 ya. Kemudian kita kurangkan bunga bersihnya berapa? Menjadi berapa? 83.142,87. Nah, sekarang kita perhatikan ke perhitungan dengan metode saldo harian. Anak-anak, sebelum kita menggunakan atau menghitung bunga tabungan dengan metode saldo harian, kita harus tahu patokannya dulu. Patokannya itu nanti yaitu ini ya, saldo sama bunga. Nah, bunga ya. Jadi patokannya untuk membuat saldo harian itu kamu harus ingat tentang penetapan bunga ya, penetapan bunga ini ya.
tanggal 1 sampai tanggal 10 16%, tanggal 11 sampai 20 18%, 21 sampai 30 20%. Ini kamu ingat sama saldonya. Karena nanti penting anak-anakku. Biasanya anak-anak salah di dalam perhitungan karena kurang teliti ya dalam menghitung saldo tiap tahapan di dalam menghitung saldo bunga harian. Ingat anak-anakku ya. Ini ya. Perhitungan yang pertama yaitu tanggal 1 sampai tanggal 6 Maret ya, Dek ya. 1 sampai 6 Maret itu dari tanggal 1 sampai 6 Maret itu bunga yang ditetapkan 16% ya. Saldonya itu adalah 5.500.000. Kalikan 6. Kenapa kalikan 6? Karena tanggal 1 sampai tanggal 6 itu 6 hari. Kemudian kenapa dibagi 365 hari? Karena dalam setahun itu ada 365 hari, maka dibagi 365. Jadi bunga sebesar 16% dikalikan saldonya dari tanggal 1 sampai tanggal 6, kamu lihat ini ya. Tanggal 1 sampai tanggal 6 kita memakai saldo yang 5.500.000. Ingat anak-anak, tanggal 1 sampai 6 itu kita menggunakan saldo 5 juta sampai 5.500.000. Nah, nanti untuk tanggal 7 kita sudah memakai saldo yang 8,5 juta. Jadi nanti perhitungannya itu bukan tanggal 7 sampai tanggal 12 ya, tetapi tanggal 7 sampai tanggal 11. Kenapa sampai tanggal 11? Karena tanggal 12 itu nominal saldonya sudah berbeda, yaitu 6 juta. Jadi kembali lagi ke perhitungan tadi tanggal 1 sampai tanggal 6 ya. Itu perhitungannya seperti ini ya. Nah, ini ya. Tanggal 1 sampai tanggal 6 ketemunya berapa? 14.465,75. Ya, ini juga pembulatan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya itu tanggal 7 sampai tanggal 10 ya. Itu bunganya masih anak-anakku 16%, tetapi saldonya sudah berubah, yaitu berapa? 8,5 juta. Kemudian kita kalikan 4 hari dibagi 365 ketemu 14.904. Nah, kemudian berikutnya adalah tanggal 11 ya. Berikutnya, nah ini ada sering anak-anak itu salah ya. Anak-anak salah karena biasanya tanggal 11 itu tanggal 11 itu nanti sendirian anak ini tanggal 11. Bentar ini ya, tanggal 11 Maret 2018. Kenapa sendiri tanggal 11 ya? Ya, tadi setelah perhitungan tanggal 1 sampai tanggal 6, kemudian tanggal 7 sampai tanggal 10. Ya, kenapa tanggal 11 sendiri? Karena kamu lihat ini. Nah, untuk perhitungan bunga tanggal 11 itu sampai tanggal 20 itu penetapan pajak sudah berbeda, yaitu 18%. Meskipun nominal yang dipakai ya, nominal yang dipakai saldo yang dipakai itu masih 8.500.000, tetapi karena bunganya itu sudah berubah ya, menjadi 18%, makanya kita hitung sendiri tanggal 11 ya. Jadi untuk tanggal 11 ini sendiri kenapa anak-anak tadi? Karena ini sudah ada penetapan bunga yang baru. Karena tadi kalau tanggal 11 sampai tanggal 20 sesuai ketentuan yang di atas tadi adalah bunganya sebesar 18%. Nominalnya masih sama seperti yang di atas 8.500.000 sama dibagi 365 hari. Ya, tetapi sini dikalikan 1 karena hanya tanggal 11 Maret. Berikutnya tanggal 12 sampai 14 ya. Kita lihat, jadi kamu kalau perhitungan di bunga saldo harian yang kamu ingat adalah saldo ini sama tahapan bunga ya, tahapan bunga yang 3 tahap tadi, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 16%, 11 sampai 20 itu 18%, dan 21 sampai 30 itu berapa? 20%. Nah, tadi tanggal 12 lanjutnya tadi di sini
Tanggal 12 sampai 14 ya anak-anak ya. Tanggal 12 sampai 14 nih. Tanggal 11 tadi sudah sendiri. Nah, tanggal 12 sampai 14, kenapa hanya sampai 14? Karena nanti tanggal 15 itu saldonya sudah berbeda, yaitu 8 juta. Jadi untuk tanggal 12 sampai tanggal 14, itu tadi besarnya bunga berapa? Besarnya bunga adalah 18%, kemudian dikalikan berapa nominalnya? Dikalikan ini 6 juta. Ya, jadi tanggal 12 sampai 14 itu berapa hari? Nah, ini ya. 18% dikalikan 4 juta itu kalikan 3 hari dibagi 365. Hasilnya adalah 5.917,18. Lanjut untuk tanggal 15 Maret sampai 19 Maret ya. Bunganya masih 18%, tetapi nominalnya sudah berubah. Nominalnya itu yang kita pakai adalah nominal yang tanggal 15 ini anak-anak ya. 15 ini nominalnya adalah 8 juta. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 19 itu besarnya pajak berapa tadi? 18%. Jadi di sini 15 sampai 19 pajaknya 18%, kalikan nominalnya itu 8 juta, kita kalikan 5 hari karena 15 sampai 19 itu 5 hari ya, dibagi 365 ketemu 19.726,03. Kemudian lanjut ke tanggal 20 ya. Kenapa tanggal 20 sendiri? Ingat kasusnya seperti tanggal 11 ya anak-anakku. Untuk tanggal 20 ini karena apa? Karena nominalnya sudah berubah menjadi 5 juta. Jadi perubahan itu ya, perhitungan bunga harian yang kita hitung itu sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan jarak tanggal ini ya. Jarak tanggal ini beserta saldonya di sini, kemudian sama penetapan bunga. Untuk tanggal 20 berarti saldonya 5 juta. Bunganya masih berapa penetapannya? Masih 18%. Untuk tanggal 21 itu sudah lain. Karena tanggal 21, tanggal 30 itu nanti penetapan bunganya adalah 20%. Jadi untuk tanggal 20 sendiri ya. Tanggal 20 ini nah 18% kali 5 juta kali 1 karena hanya 1 hari dibagi 365 ada berapa? 2.465,75. Selanjutnya ya, itu kita hitung karena kita sudah ada pergantian bunga ya. Tanggal 21 sampai tanggal 22 itu kita menggunakan penetapan bunga yang 20%. Sedangkan nominalnya itu kita lihat di sini ya, nominal saldonya karena tanggal 21 itu masih kita menggunakan 5 juta. Jadi tanggal 21 sampai tanggal 22 nominalnya yang kita pakai untuk perhitungan adalah 5 juta ya, ini ya 5 juta ya. Jadi tanggal 21 sampai 22 berapa? 2 hari dibagi 365 menjadi 5.479,45. Lanjut untuk 23 sampai 29 Maret ya. Ini juga masih dalam periode bunga yang 20%. Kenapa 23 sampai 29 Maret? Karena ini sudah ada perubahan saldo ya. Tadi tanggal 20 sampai tanggal 22 itu saldonya masih menggunakan 5 juta. Sedangkan yang 23 sampai 29 ini kita memakai saldo yang 7 juta. Tetapi dengan penetapan pajak berapa? 20% ya. Perhitungannya ada di bawah ya anak-anakku. 29 nih ya. Jadi 23 sampai 29 itu ada 7 hari. Bunganya 20%, nominal yang dipakai adalah 7 juta. Dibagi 365 ketemu berapa? 26.849,32.
Nah, sekarang kita menentukan bunga yang terakhir, yaitu tanggal berapa? 30 Maret 2018. Kenapa? Karena 30 Maret itu kita sudah ganti saldonya, yaitu saldonya tidak 7 juta lagi, jadi sudah 8.500.000. Kita lihat lagi rekeningnya. Nah, tanggal 30 ini kan ada saldo 8.500.000. Jadi kita hitung sendiri ya. Pajaknya tetap yaitu berapa? 20%. Ya. Pajaknya 20%. Nah, ini banyak. Nah, pajaknya 20%. Nah, 20% dikalikan 8,5 juta kalikan 1 hari ya, karena hanya 1 hari 30 Maret 2018 dibagi 365 hari ketemu 4.657,53. Nah, hasil perhitungan tadi ya dari tanggal perhitungan dari tanggal 1, tahapan-tahapan dari tanggal 1 sampai 6, 7 sampai 10, 11 ini ya, nominal yang kita dapatkan ini kita jumlahkan semua ya. Kita jumlahkan semua ya, kita jumlahkan semua ya, kita jumlahkan semua. Nah, ini bisa tulis ya. Total bunga harian itu ini ya. Itu dari penjumlahan yang dari 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 dan lain sebagainya tadi, ini bisa jumlahkan seperti ini ya. Totalnya itu 98.657,53. Kemudian kita cari besarnya pajak ya. Pajak kita hitung 20% dari besarnya bunga. Ketemu 19.731,51 ya. 730,51 kita kurangkan bunga bersihnya berapa? 78.926,2. Nah, anak-anakku, perhitungan yang paling agak sulit adalah metode saldo harian. Karena apa? Nih, yang anak-anak perhatikan ini dalam penentuan ini ya, penentuan dalam setiap tanggal untuk mencari bunga harian per tanggal ini yang anak-anak sering salah ya untuk menentukan tanggal ini sama ini penetapan periode bunga ini anak-anakku. Kan ini periode bunganya kan ada 3 tahap ya. Jadi anak-anak kadang sering keliru yang ada di situ ya. Kalau misalnya penetapan bunga hanya 1 kali saja, misalnya dari tanggal 1 sampai 30 itu penetapannya misalnya 16%, itu gampang banget ya. Jadi nanti perhitungannya tidak perlu serumit ini, karena dalam 1 bulan itu dikenakan hanya penetapan 1 bunga yaitu 18%. Masalahnya di sini karena dalam 1 bulan itu ditetapkan 3 penetapan pajak, 3 penetapan persentase besarnya pajak ya. Karena tanggal ini dibagi 1 sampai tanggal 10, 11 sampai tanggal 20 bunganya sudah berbeda, 21 sampai 30 itu juga sudah ditetapkan bunganya berbeda dari yang atas ini. Nah, ini yang membuat tingkat kesulitannya lebih besar. Seandainya ditentukan tanggal 1 sampai tanggal 30 bunganya 16%, wis gampang banget ya. Berarti itu nanti kamu tinggal menghitung sesuai tanggal ini saja. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 6 itu bunganya sama, misalnya 16% kali 5 ini, kemudian tanggal 7 sampai tanggal 11 itu nanti bunganya sama, kemudian nominalnya seperti ini. Itu ya anak-anakku. Jadi kesalahan yang ada di anak itu sebagian besar cara menghitung metode bunga tabungan dengan metode saldo harian ya. Jadi anak-anak itu pembahasan tentang bunga tabungan. Mudah-mudahan anak bisa memahaminya ya, memahaminya. Nanti untuk selanjutnya kalau misalnya mau tanya boleh nanti lewat diskusi ya anak-anak. Saya kira anak-anak sudah paham. Untuk selanjutnya nanti kita akan latihan lagi atau mungkin akan kita adakan ulangan ya, tapi itu nanti saja. Yang penting Anda pahami apa yang sudah Ustaz terangkan ini tadi ya. Demikian anak-anak penjelasan tentang perhitungan bunga
tabungan dengan 3 metode, yaitu metode saldo terendah, metode saldo rata-rata, dan metode saldo harian. Semangat belajar anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.